Kebaktian Paskah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah Jumat Agung dan Sabtu Sunyi, kebimbangan, kekhawatiran, keputusasaan para murid telah lenyap karena Tuhan Yesus telah bangkit. Mari saudara-saudara kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Sekalipun saudara-saudara kita sedang dalam suasana yang prihatin sehubungan dengan virus COVID-19 yang melanda negara kita dan dunia ini. Saudara-saudara, hari Minggu ini kita rayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dalam suasana yang sangat berbeda dengan biasanya. Kita tidak berhimpun, menyanyi bersama, berdoa bersama, salam-salaman, berjabat tangan, tapi saudara-saudara kita berada di rumah masing-masing menghadap handphone. Kita melihat TV barangkali, bagi yang TV-nya canggih bisa ditampilkan di TV-nya. Saudara-saudara, benar-benar ini suasana yang belum pernah kita alami selama ini. Namun saudara-saudara, kita bersyukur atas karunia Tuhan. Sudah zamannya HP. Andai kata tidak ada HP, bagaimana kita? Lebih sulit lagi tentunya. Saudara-saudara, kita walaupun berjauhan secara fisik, terpisah satu dengan yang lain, tapi kita tetap satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya kita sebagai anggota Jemaat GKI Tegal, kita satu hati di dalam GKI Tegal yang kita cintai ini. Saudara-saudara, tema kebaktian hari ini adalah bangkit dari keterpurukan.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami rayakan kebangkitannya, kami bersyukur telah memasuki hari Minggu keempat, beribadah dengan lewat live streaming seperti hari ini. Dan hari ini adalah hari Minggu Paskah, kemenangan Tuhan Yesus. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh pengampunan dosa dan diselamatkan, hidup baru di dalam Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami belum hidup baru seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu ya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar hari ini, kami mengharapkan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami dalam situasi seperti ini, yaitu situasi pembatasan sosial dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Ya Roh Kudus, terangi kami untuk memahami firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Injil Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 saya bacakan demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu
Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, sudah sekitar 4 bulan ini kalau dihitung-hitung sejak Wuhan dilanda COVID-19. Kita tiap hari sekarang disemprot terus-menerus dengan berita tentang COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus corona itu, yaitu tentang jumlah orang yang positif terkena COVID-19, orang yang meninggal dunia yang jumlahnya sangat banyak. Terutama saudara-saudara di Italia kita mendengar yang paling parah sampai akhir Maret itu katanya sudah 10.000 orang yang meninggal dunia. Bahkan ada juga berita yang mengatakan mau ngubur saja susah, sampai harus antre. Begitu banyak yang menjadi korban. Pastor juga kena, pendeta juga meninggal. Banyak yang menjadi korban. Ditambah lagi saudara-saudara, menurut dokter dan ahli-ahli kesehatan, orang yang berusia lebih dari 60 tahun punya penyakit diabetes atau punya penyakit tekanan darah tinggi atau yang berhubungan dengan paru-parunya atau penyakit yang bawaannya, itu yang paling berisiko. Mereka sulit sekali untuk dapat sehat kembali. Saudara-saudara, bagi saya ini usianya 75. Saya juga punya diabetes. Saya juga punya penyakit tekanan darah tinggi. Bagaimana? Bagi saudara-saudara saya usia lanjut, komisi usia lanjut, bagaimana saudara-saudara? Kalau kita terus-menerus mendengar dari medsos maupun dari TV, berita-berita yang negatif, kira-kira masih bisa enggak merasa aman, merasa tenang hatinya? Walaupun saudara-saudara ada berita yang berkata, oh sakit COVID-19 ini bisa sembuh. Tuh buktinya Dr. Handoko Gunawan, umurnya sudah 80, sembuh. Sehat lagi seperti semula.
Atau saudara-saudara, kan ada Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Bukankah Tuhan melindungi kita? Bukankah Tuhan yang akan menyembuhkan kita yang sakit? Saudara-saudara, semua berita itu memang benar berdasarkan fakta. Pada satu sisi menghibur kita, tapi pada sisi yang lain tetap masih menakutkan. Misalnya saudara-saudara, jumlah kematian coba di Indonesia ini karena COVID jauh lebih tinggi dari mereka yang sembuh. Saudara-saudara, kondisi yang seperti ini dapat membuat banyak orang beriman menjadi terpuruk, mundur, merosot imannya, sehingga bisa kehilangan semangat dan gairah hidupnya, kehilangan sukacitanya, kehilangan harapannya. Saudara-saudara, orang bilang secara umum bisa bikin orang stres. Padahal saudara-saudara, kalau stres bagaimana? Akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Saudara-saudara, demikian pula yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menderita, mati, dan dikuburkan, setelah mereka menyaksikan sendiri peristiwa yang begitu tragis, maka terpuruklah iman mereka, terpuruklah harapan mereka terhadap guru mereka yang hebat itu, yang bisa menyembuhkan orang sakit apa saja, yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan alam pun tunduk padanya. Ketika danau dan badai gelombang terjadi di danau itu, Yesus menghardiknya dan danau itu langsung menjadi terang. Tapi saudara-saudara, dia sekarang telah wafat. Dia sekarang telah berada di kubur, tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, memang benar mereka pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan pagi tadi, ada beberapa orang, ada perempuan murid Tuhan Yesus yang berkata kuburnya kosong. Bahkan mereka berkata berjumpa dengan malaikat Tuhan dan malaikat itu mengatakan dia hidup atau dia bangkit. Namun sayang saudara-saudara, berita-berita tersebut tidak cukup untuk memulihkan mereka dari keterpurukan mereka yang terlalu dalam. Nah, tadi dicatat di dalam bacaan kita hari ini ada 2 murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Bagaimana mereka? Dicatat di situ, muka mereka muram. Mengapa muram? Artinya apa itu? Artinya mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan-jangan Tuhan Yesus malah sudah dicuri orang, hilang atau kemana. Yang jelas tidak ada lagi di kuburan. Kalau ada yang berkata, dia sudah dijumpai oleh Tuhan Yesus. Itu hanya halusinasi. Mungkin orang Tegal berkata, yang mengkaton-katonen baik. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah keterpurukan tersebut, sungguh bersyukur Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menjumpai murid-muridnya. Yaitu ketika Tuhan Yesus singgah di rumah mereka, yaitu Kleopas dan temannya. Tuhan Yesus ada di sana bersama itu. Saudara-saudara, demikian sukacitanya kedua orang itu. Begitu semangatnya pulih karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka mereka ingin segera memberitakan kabar gembira ini kepada kawan-kawannya, murid-murid yang lain. Maka malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Padahal saudara-saudara jaraknya cukup jauh, 10 mil.
Kalau jalan kaki kira-kira 2 jam lebih dan malam hari. Tapi mereka karena semangat mereka kembali ke sana. Mereka telah bangkit dari keterpurukannya. Saudara-saudara, saya terus terang tidak bisa membayangkan betapa kuat semangat mereka seiring dengan pulihnya iman mereka tersebut. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit ini menjadikan apa yang mereka alami itu tidak bisa dibantah oleh orang lain dengan berkata, itu kan cuma halusinasi saja. Atau itu cuma katon-katonan, tidak bisa dibantah. Sebab apa, saudara? Ada saksinya. Tidak hanya seorang diri yang melihat. Itu katon-katon, ini ada saksi. 2 orang melihat sekaligus. Dan saudara-saudara kita tahu setelah itu, malam itu juga Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, 11 murid ditambah mereka dan yang lainnya. Mereka melihat tidak mungkin itu cuma halusinasi. Mereka pasti melihat, bahkan berulang-ulang selama 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bangkit itu adalah fakta bagi kita orang beriman. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Terserah orang mau mengatakan apa. Bagi orang beriman ini adalah fakta, bukan cerita, bukan dongeng. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari peristiwa perjumpaan 2 orang murid Tuhan Yesus tadi yang sudah bangkit itu. Mari kita belajar bagaimana supaya kita ini dapat bangkit dari keterpurukan. Saudara-saudara, ada 3 hal. 3 hal yang dapat membuat kita bangkit dari keterpurukan di dalam kisah tadi. 1, persekutuan. Yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adalah firman Tuhan. Persekutuan. Saudara-saudara, persekutuan itu sangat indah. Saudara-saudara, ikatan persaudaraan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sangat penting untuk orang yang sedang gelisah, orang yang sedang menghadapi masalah atau memikirkan masalah sendirian. Sebab saudara-saudara, kalau kita mikir sendiri mungkin malah tidak bisa tidur, akhirnya malah stres. Jalan buntu yang kita jumpai, tidak ada jalan keluar lagi. Kalau dipikir sendiri sering terjadi begitu, akhirnya mentok. Tetapi saudara-saudara, ketika ada teman kita yang bisa kita ajak bicara, sering terjadi saudara-saudara, lalu ada pencerahan, ada jalan keluar. Atau paling tidak beban kita menjadi sedikit ringan atau setengah ringan, karena kita sudah bisa menceritakan pada teman kita. Apalagi kalau teman kita itu mau memahami kita. Demikian pula saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh 2 murid Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka itu sedang berbagi pergumulan mereka masing-masing. Mereka sedang berdiskusi mengenai nasib guru mereka, mengenai pujaan mereka, mengenai harapan mereka. Mungkin bahkan mereka berbicara lain tentang bagaimana selanjutnya murid-murid kalau Tuhan ini ternyata hilang, tidak bangkit, dia sudah mati. Saudara-saudara, saya ini mengandai-andai, ya mengandai-andai. Jadi saya bilang saja namanya kan satu Kleopas, sedangkan yang satu namanya sebut saja A. Lah Kleopas itu berkata begini dalam perjalanan. Wah, aku ini betul-betul sedih karena Tuhan Yesus telah wafat dengan cara yang begitu tragis. Betapa kejamnya itu. Imam-imam pemimpin agama kita
Betapa kejamnya itu prajurit-prajurit memperlakukan Tuhan Yesus yang begitu baik. Mengapa ya? Tuhan Yesus kok diam saja? Kenapa ya? Kok tidak dilawan saja? Lalu temannya si A bilang, betul. Aku juga sedih, aku juga kecewa. Apakah Tuhan Yesus sudah kehilangan kedikdayaannya? Kuasanya yang begitu hebat dan ajaib itu. Lalu Kleopas berkata, tapi tadi pagi ada berita bahwa katanya dia sudah bangkit. Lalu temannya si A itu berkata, oh kalau begitu di mana dia? Jangan-jangan jenazahnya malah dicuri orang. Kleopas lalu mengatakan, aku nggak tahu lagi lah. Kita tunggu saja bagaimana berita selanjutnya. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah mereka berdiskusi itu, tiba-tiba datanglah orang asing di tengah-tengah mereka ikut berjalan bersama menuju ke Emmaus. Dan orang asing itu bertanya pada mereka, apa sih yang sedang kamu diskusikan, yang sedang asyik kamu bicarakan? Saudara-saudara, tanpa mereka sadari Tuhan Yesus telah hadir. Kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan ada di dalam pergumulan mereka berdua. Memang saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus di situ mulai membuka hati dan pikiran mereka melalui apa yang tertulis di dalam kitab suci. Bahwa Mesias itu harus menderita sebelum dia menuju pada kemuliaannya. Wah, semua apa yang dibicarakan dengan tamu asing tadi, mereka hatinya berkobar-kobar. Artinya saudara-saudara, semangat mereka mulai pulih, mulai bangkit kembali harapan mereka pada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Setelah mereka diingatkan melalui firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sangat penting. Itu kekuatan kita. Itu yang akan meneguhkan hati kita yang bimbang, hati kita yang gelisah, untuk kembali menjadi percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Saudara-saudara, selanjutnya setelah mereka mendesak orang asing itu untuk singgah ke rumah mereka, pada saat mereka makan, tamu itu lalu mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada mereka. Saat itu saudara-saudara, terbukalah mata mereka bahwa itu Tuhan Yesus yang ada di hadapan mereka. Tapi segera Tuhan Yesus lenyap. Wah, itu yang membuat mereka saudara-saudara bangkit dari keterpurukan. Saudara-saudara, mungkin kita saat ini sedang dalam keterpurukan. Karena situasi saat ini dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Kita semua merasakan keadaan ekonomi yang mulai melambat. Usaha jadi lesu, bahkan ada yang berhenti. Tokonya tutup. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang dirumahkan, dan ada yang sudah mulai bosan tinggal di rumah, nggak boleh pergi-pergi, sehingga mulai kehilangan semangat dan sukacita, kehilangan harapan. Saudara-saudara, mari kita tingkatkan persekutuan kita untuk membangkitkan semangat kita kembali. Untuk membangkitkan diri kita dari keterpurukan.
Walaupun saudara-saudara sementara ini kita nggak bisa bersekutu seperti biasa, berjumpa dalam ibadat, berjumpa dalam kegiatan wilayah, perkunjungan satu dengan yang lain dan sebagainya. Tetapi kita masih bisa bersekutu lewat HP. Bersyukur saudara-saudara dengan benda ajaib yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita bisa saling telepon satu dengan yang lain. Kalau perlu video call supaya kelihatan wajahnya. Kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, menghibur. Jangan kita tidak bisa ketemu di sini dan lalu tidak peduli dengan teman-teman kita yang lain. Kita masih bisa berhubungan dengan mereka. Satu, pakailah telepon saudara. Hubungi barangkali sedang dalam kesulitan saudara kita itu. Barangkali kita bisa menolong, bisa melaporkan kepada majelis jemaat. Itu si A kekurangan ini, begini, itu begitu. Itu sedang sakit dan sebagainya. Saudara-saudara juga masuklah grup. Di situ kita bisa saling berbagi pengalaman. Berbagi hal yang menambah pengetahuan kita, berbagi renungan yang bisa membangun iman kita, berbagi informasi. Kita juga bisa saling mendoakan di dalam grup itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang ada di dalam grup jangan keluar. Anjurkan jangan keluar walaupun grup itu membuat HP kita agak lelet, ya, buangi yang tidak ganggu. Tapi saudara-saudara jangan keluar dari grup yang baik. Tetapi sebaliknya tinggalkan grup yang jelek, grup yang buruk, yang hanya menabur kebencian, yang hanya menabur berita-berita negatif yang menakutkan kita. Hapus juga berita-berita hoax itu. Saudara-saudara, juga kita hendaklah beribadat, tetap beribadat lewat HP seperti saat ini. Kalau masih lapar saudara-saudara, unduh kebaktian-kebaktian di GKI yang lain. Ada banyak, saudara bisa pilih, sekarang ini malah bebas milih. Tapi saudara-saudara saya ingatkan, cari yang sehat ajarannya. Cari yang ajarannya itu yang baik, yang menguatkan iman kita. Saudara-saudara, sekalipun kita bersekutu dengan jarak jauh, tak jumpa secara fisik, tetapi saudara-saudara, Roh Kudus akan menolong kita. Dan Tuhan Yesus tetap hadir dalam persekutuan kita model yang baru ini. Sebab Tuhan itu berjanji kepada kita saudara-saudara. Dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak.
Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kami mengucap syukur firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kami supaya kami tidak terpuruk atau bagi yang terpuruk supaya bangkit kembali dengan tetap bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Ya Tuhan, melalui kegiatan persekutuan tersebut atau komunikasi tersebut, kami bisa makin menguatkan satu dengan yang lain. Tapi juga tentunya bisa dengan cara-cara yang lain. Di tengah-tengah situasi menjaga jarak dan tidak mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sesama kami seperti saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, keteguhan iman dan kesetiaan untuk tetap rajin membaca firman Tuhan yang menguatkan kami. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang sedang berjuang, sedang berusaha untuk mengatasi COVID-19. Tolong ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya dan seluruh kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi masalah ini. Sehingga pada saatnya Indonesia dapat keluar dari pandemi ini seperti Tiongkok yang sudah keluar dari pandemi. Tuhan, kami berdoa untuk para korban COVID-19 yang masih dalam perawatan. Kuatkanlah mereka, tolonglah mereka untuk kesembuhannya. Juga bagi para korban yang telah meninggal karena COVID-19 ini, hiburkanlah keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi para medis, dokter yang menghadapi orang-orang sakit dan termasuk yang terpapar COVID-19 ini. Berikanlah ya Tuhan pada mereka kekuatan, berikanlah kemampuan dan perlindungan supaya dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Kami rindu kondisi negara kami ini pulih kembali. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Berikanlah kekuatan pada saat ini. Berikanlah semangat untuk tetap bersaksi dan melayani. Supaya dapat ikut serta ambil bagian dalam meringankan beban mereka yang sedang kekurangan, mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang kehilangan pekerjaan dan miskin. Ya Tuhan, kami khususnya juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, seperti Ibu Esther, Ibu Tiurina Sinaga, Ibu Yeniwati, dan juga saudara-saudara lain yang ikut ibadat ini dan mengalami gangguan kesehatan. Kami mohon ya Tuhan, belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan pada mereka. Karena Tuhanlah yang berkuasa dan Tuhanlah harapan kami satu-satunya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini dalam kemunduran usaha, kesulitan dalam pekerjaannya, yang saat ini dalam kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memelihara dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya melalui bermacam-macam cara. Oleh karena itu ya Tuhan, gerakkanlah hati kami dengan kasih Tuhan yang besar itu untuk mau saling berbagi. Yang punya berbagi kepada mereka yang kekurangan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berhubung ibadat kita melalui live streaming, maka persembahan kita dapat kita kumpulkan melalui rekening GKI Tegal BCA 0476 399 399, atau dapat Bapak Ibu masukkan ke peti persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 13. Atau Bapak Ibu dapat kumpulkan masing-masing terlebih dahulu di rumah dan dapat diserahkan pada saat kebaktian telah berjalan seperti biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita serahkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36 yang berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang sungguh mengasihi dan memelihara kami dengan kasih setia Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami boleh Tuhan segarkan kembali melalui firman Tuhan, agar kami bangkit kembali dari segala keterpurukan kami. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan maut dan segala ketidakberdayaan kami. Oh Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, persekutuan kami secara fisik dibatasi oleh karena pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah tetap memelihara persekutuan kami sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus dengan tetap baik. Kami meyakini dan percaya Tuhan, di dalam segala keterbatasan ini, Tuhan masih memeliharakan hidup kami, memberikan apa yang kami butuhkan dengan baik. Bahkan jikalau kami sampai saat ini tetap diberikan kesehatan yang baik, itu semua adalah kasih dan karunia Tuhan semata. Oleh karena itu Tuhan, sudah sepatutnya kami membawa persembahan kami, syukur kami kepadamu. Apalagi persembahan yang kami bawakan ini sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan, sehingga kami mempunyai hidup yang diperbaharui. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh Tuhan jadikan berkat bagi mereka yang menerimanya dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadat ini telah berakhir. Namun saudara-saudara, Tuhan mengutus saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, layanilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.